sidang tindak pidana korupsi Budi Said dalam kasus emas Antam kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari terdakwa. Kuasa hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea, mengatakan pihaknya menghadirkan 3 saksi ahli, yakni ahli pidana, ahli perdata, dan ahli tata hukum negara. Ya, hari ini adalah sidang 7,1 ton emas Budi Said. Inilah kasus teraneh di dunia. Karena sebelumnya 21 hakim telah menyatakan bahwa Budi Said itu adalah korban. 3 hakim pidana sudah menyatakan bahwa Budi Said itu adalah korban penipuan dari pegawai Antam. 3 pelakunya telah dihukum dan telah menjalani hukuman. Satu lagi broker sudah juga dihukum sebagai pelaku penipuan sampai kasasi. Disebutkan bahwa Budi Said adalah korban penipuan yang menjanjikan emas diskon tapi tidak dikasih. Jadi kalau tadi kan 3 sudah satu sudah perkara pertama 3 hakim orangnya mengaku salah tidak banding. Yang satu lagi ada 9 hakim PN, PT sampai kasasi 12 hakim. 12 hakim menyatakan bahwa Budi Said itu adalah korban. Kemudian perdata, Budi Said kemudian menggugat perdata. Sampai tingkat PK Budi Said menang. Di PN, kasasi sama PK, Budi Said menang. Berarti ada 9 hakim menyatakan Budi Said adalah korban. Kalau tadi kan ada 12 hakim pidana, 9 hakim perdata menyatakan Budi Said adalah korban. Ya bayangkan coba. Dan putusan itu sudah inkrah, sudah final. Tiba-tiba sekarang ini kasus yang sama, malah Budi Said bukan korban, malah dianggap pelaku. Di mana hukum di Indonesia ini? Berarti untuk saksi ahli yang akan dihadirkan? Kita akan mendatangkan saksi ahli pidana dan ahli keuangan kerugian negara. Karena ada satu hal yang paling lucu di sini, emas diskon itu kan 1,1 ton belum pernah dikasih oleh Antam. Bahkan sudah di-unmoney, sudah diperingati oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri agar emas itu dikasih, belum pernah dikasih. Karena belum pernah dikasih, berarti belum ada kerugian negara, berarti tidak ada korupsi. Jadi sepertinya kasus ini sengaja memang dilontarkan hanya untuk mencegah agar Budi Said ini jangan sampai berhasil memenangkan eksekusi putusan perdata di mana dia menang. Sehingga sampai hari ini Budi Said ditahan. Bayangkan 21 hakim menyatakan dia adalah korban, bukan pelaku pidana. Ada kekeliruan atau cacat hukumnya berarti? Ya jelas lah, bagaimana coba? 2 putusan pidana perkara terpisah, 1 perkara perdata menyatakan Budi Said adalah, dan itu semua sudah inkrah, sudah final. Jadi apa dong yang dihormati di Indonesia ini? Putusan mana lagi? Kalau perkara yang sama diulang lagi gitu loh. Perkara yang sama diulang lagi, kasusnya sama, modusnya sama, tapi kok orang yang sama diberikan 2 kualifikasi sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Ya? Cukup? Ya. Sudah. Tapi saksi ahlinya nanti berapa orang? Ini ada 3 orang, 1 ahli keuangan negara, 1 ahli perdata, 1 lagi ahli hukum pidana korupsi. Untuk Ya. nama-namanya udah bisa disebut? Apa? Nama-namanya udah bisa disebut? Ada Hairul Huda, Dr. Hairul Huda, ahli pidana korupsi. Ada Pak Simatupang, ahli keuangan negara dari UI. Ada 1 lagi dari Universitas Airlangga, ahli perdata. Hotman mengaku ini merupakan kasus yang aneh baginya, karena ia melihat terdapat kekeliruan hukum di dalamnya. Sebab menurutnya, sebanyak 21 hakim menyatakan Budi Said merupakan korban penipuan pegawai Antam, bukan pelaku. Hotman menilai kasus ini sengaja dilontarkan hanya untuk mencegah agar Budi Said tidak memenangkan putusan perdata.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Budi Said sebagai tersangka dalam kasus penipuan jual beli emas Antam. Budi Said didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan negara 1,1 triliun rupiah.